Halo Sobat Bersinar, selamat datang di podcast Bersinar BNN Provinsi Kalimantan Selatan. Bagaimana kabar Sobat? Semoga tetap sehat dan bersih dari narkoba. Pada episode kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan orang yang berintegritas, profesional dan sangat berjasa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin Sobat Bersinar juga pernah melihat beliau. Kita perkenalkan narasumber kita pada hari ini, Ibu Mega Yulia Priyanadi Putri, Eskom, Guru SMK Negeri 3 Banjarmasin. Selamat siang. Siang, Pak Raja Rizky. Ya. Selamat siang, Ibu. Ya, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, sehat, baik, bahagia. Bahagia belah. Jadi meskipun kita dalam suasana Ramadan, tapi kita harus semangat pula. Betul, Mas Rizky. Baik, mungkin pertama Bu, boleh diceritakan Bu aktivitas Ibu sehari-hari pada saat ini? Saya saat ini bekerja sebagai pendidik di SMK Negeri 3 Banjarmasin dan juga diberi amanah sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat dan Hubungan Industri. Untuk tugas utama saya itu saya mengajar di program keahlian desain komunikasi visual. Berarti keseharian mengajar sekaligus jadi wakil kepala sekolah juga boleh? Betul, Mas Rizky. Baik, pada pandangan Ibu terhadap kalangan remaja sekarang itu bagaimana Bu? Kalangan remaja sekarang itu melihat isu narkoba di kalangannya? Mungkin ya kalau dulu menurut pandangan saya ya sebagai tenaga pendidik sangat mungkin sekarang ini banyak sekali yang narkoba itu yang jenis baru ya Mas Rizky. Mungkin kalangan kami yang zaman old itu mungkin nggak sampai nyangka kok itu bisa dijadikan bahan adiktifnya itu ya Mas Rizky. Kayak yang mungkin yang lagi viral itu yang vaping ya. Nah, itu juga dan mungkin itu juga karena menjamurnya juga sekarang kan kalau zaman dulu tuh nggak ada kafe-kafe. Terus juga mungkin terbatasnya tempat nongkrong. Nah, dari situ mungkin karena pergaulan yang tidak terkontrol akhirnya mereka dengan leluasa juga menggunakan zat-zat adiktif yang belum kita ketahui seperti itu. Iya. Berarti untuk fenomenanya sekarang remaja itu nongkrong dan mengetahui banyak hal baru termasuk narkotika jenis baru belah. Dan itu jadi tantangan kita tenaga pendidik maupun BNN untuk melakukan edukasi pencegahan narkoba. Iya. Dan juga mungkin dulu mungkin untuk handphone, media sosial kan nggak terlalu gencar kan. Iya. Nah sekarang itu karena adanya medsos, handphone dan lain-lain sehingga informasi itu cepat menyebar gitu. Sehingga keinginan tahu anak-anak itu mereka pengen sekali tahu, mencoba, penasaran. Ya, memang perkembangan teknologi juga salah satu faktornya juga. Betul. Baik, menurut pandangan Ibu, apa siswa di sekolah itu sudah cukup memahami bahwa narkoba itu berbahaya? Kalau secara umum kita kan Mas Rizky memberi edukasi. Biasanya kita ada setiap hari Jumat ya. Dan mungkin ada juga di waktu-waktu tertentu untuk memberikan edukasi mengenai bahaya narkoba tersebut. Tapi kadang bukan hanya sebatas mereka itu kadang pengen tahu bentuk, mohon maaf mungkin ya kita melihat kayak ganja gitu kan. Kalau sekilas mungkin daunnya itu seperti apa kan, melihat gambarnya saja gitu. Untuk bentuk yang aslinya mungkin mereka belum pernah yang benar-benar tahu gitu. Jadi mereka mau lihat gambarannya seperti apa, gambaran nyatanya belah. Tapi tetap kita sudah puskesmas dari pihak-pihak terkait itu biasanya ada ke sekolah kita maupun dari BNN sendiri, puskesmas dan juga mungkin psikolog ya yang konselor profesional mengenai bahaya narkoba. Nah, menurut Ibu, metode apa yang efektif untuk mengedukasi anak-anak siswa di zaman sekarang ini untuk mencegah narkoba?
Tentunya selain sosialisasi ya Sosialisasi Mas ini. Rizky juga kita memberi pendampingan dan bimbingan memang tidak hanya sosialisasi juga mungkin bisa mungkin secara ekstrim ya mungkin kunjungan misalnya ke BNN bahwa ini loh sebenarnya ini narkoba yang aslinya tuh seperti ini gitu kan. Jadi mereka sangat hati-hati jadinya untuk mungkin berteman atau misalnya bergaul gitu bahwa oh ini saya pernah lihat gitu kan. Jadi mereka sudah sangat berhati-hati. Jadi kami dengan bekerja sama juga dengan guru-guru BK, wali kelas juga memberikan pendampingan kepada mereka dan sekarang itu bukan hanya ada wali kelas Mas yang perlu diketahui. Itu ada namanya guru wali. Jadi setiap guru itu ada mendampingi kalau nggak salah antara 10 sampai 15 siswa yang menjadi bimbingan mereka gitu. Iya. Dalam konteks konseling itu, Bu? Iya. Nah, jadi bukan hanya tugas guru BK aja sama wali kelas. Jadi saya pun ada. Ada juga. Jadi ada bimbingan saya sekitar 10 sampai 15 orang itu yang menjadi bimbingan saya. Tujuannya memang untuk mendekatkan permasalahan pergaulan remaja ya, Bu ya? Iya, dan juga mungkin Meningkatkan pengawasan. Setiap ini juga kita adakan ini pemeriksaan istilahnya itu Kayak razia gitu. Iya, razia dadakan gitu. Itu kan perlu juga. Iya. Sebagai bentuk Antisipasi pencegahan lah. Iya, betul. Baik. Menurut Ibu sejauh ini mungkin dari sosialisasi kemudian mungkin pada saat MPLS itu dijelaskan oleh BNN maupun Polres maupun tenaga kesehatan tentang bahaya narkoba. Kira-kira apa Bu yang kurang lagi nih? Materi apa yang perlu juga disampaikan? Misalkan pola hidup sehat kah? Atau cara mencari teman yang baik mungkin? Sebenarnya dari dari narasumber berbagai macam sosialisasi pada saat mungkin MPLS mengenai narkoba dan lain-lain yang perlu ditingkatkan lagi itu memang salah satunya adalah bagaimana pola hidup sehat ya kan ya. Apalagi kan juga di Kementerian Pendidikan itu ada namanya 7 program kebiasaan sehat anak Indonesia. Iya. Jadi ada senam, terus ada termasuk yang MBG itu kan makan bergizi kan. Nah, dan lain-lain itu ada 7, terus dan juga bagaimana kita kadang anak itu perlu disentuh segi psikolognya gitu, psikologinya ada yang introvert, kita nggak tahu apakah dia introvert itu karena apa, dibully dan lain-lain, sehingga pelariannya mungkin ke itu tadi, ke narkoba dan lain-lain. Jadi perlu juga cara berkomunikasi yang aman dan bagaimana pergaulan yang sehat itu tadi, Mas. Jadi pada intinya bagaimana kita melihat psikologi anak sehingga dia mendapatkan istilahnya bimbingan yang terarah juga apabila mereka mengalami kondisi psikologi yang terganggu agar terhindar dari narkoba itu. Nah, menurut pandangan Ibu bagaimana terkait integrasi kurikulum anti narkoba? Nah, ini kita masuk ke dalam tema utama kita karena Ibu juga kemarin menyaksikan bahwa kita sudah launching di Surabaya, BNN bersama Kemendikbud, Kemendasmen, sudah launching modul integrasi kurikulum anti narkoba. Nah, mungkin kebetulan di BNN Provinsi Kalimantan Selatan memang belum ada anggaran untuk menerapkan integrasi kurikulum, tapi kita diminta untuk memilih satu pilot project yang mungkin bisa diajak kerjasama untuk kegiatan program integrasi kurikulum ini. Bagaimana pandangan Ibu terhadap program IKAN ini yang dijalankan dari jenjang SD sampai SMK?
Sebelumnya memang kita kemarin ya Mas ya bersama-sama menyaksikan launching untuk modul. integrasi kurikulum anti narkoba kalau nggak salah tanggal hari Kamis 12 Februari 2026. Tentunya kami menyambut baik di mana SMK Negeri 3 Banjarmasin dijadikan pilot project untuk kegiatan mungkin disingkat IKAN ya Mas ya. Ikan. Kami secara dengan senang hati menyambut kegiatan ini di mana kolaborasi antara BNN dan Kemendikbud untuk bersama-sama kita memerangi narkoba dan juga bagaimana menciptakan generasi emas di tahun 2045 dan juga bagaimana tidak hanya generasi emas tapi juga bagaimana nanti Indonesia lebih maju ke depannya karena generasi-generasi sekarang merupakan fondasi yang kuat untuk memajukan negara kita. Baik. Ya Bu, seperti yang Ibu sebutkan tadi juga memang intisari dari program IKAN ini kan untuk memupuk generasi penerus bangsa. Makanya Kepala BNN RI itu mengadakan program ini yaitu untuk membekali anak dari yang usia dini Bu, SD, SMP, SMA atau SMK. Jadi kita juga bersama lingkungan pendidikan terima kasih banyak sudah didukung juga. Mudah-mudahan ini kita bisa berkolaborasi ke depannya dengan baik pula. Insya Allah. Kemudian apa saja Bu langkah yang dilakukan sekolah dalam apabila integrasi kurikulum ini sudah diterapkan? Mungkin apa aja upayanya? Iya, dari temanya juga kan integrasi kurikulum anti narkoba ya. Kemarin mungkin sudah dipaparkan oleh Menteri Abdul Muti, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, itu bahwa IKAN ini itu dia tidak sendiri berdiri sebagai mata pelajaran, tapi diintegrasikan mungkin di pembelajaran. Kalau di SMK itu ada IPAS, PKN, agama, dan kita juga sebelumnya sudah ada ada pembelajaran co-kurikuler. Jadi di situ selain ilmu dari ilmu pendidikannya itu sendiri, ada kita masukkan juga ilmu informasi mengenai pembelajaran mengenai anti narkoba ini. Jadi diintegrasikan. Mungkin di IPAS nanti ada mungkin seminggu sekali atau berapa minggu sekali mereka akan ngumpul di satu ruangan untuk membahas pembelajaran mengenai itu gitu. Berarti secara tidak langsung program ini sudah dijalankan jauh-jauh hari Bu lah. Betul. Mungkin tidak secara masif ya, istilahnya tuh tidak secara khusus. Tapi kadang kita juga ada istilahnya itu dulu yang kurikuler itu nanti ada yang bela negara juga untuk diintegrasikan. Tapi untuk khusus anti narkobanya ini belum. Baik, jadi mungkin ke depannya nanti setelah kita mendapatkan perintah untuk menjalankan program ini di SMK 3 juga mungkin bisa sudah kita programkan mula hal itu secara periodik mungkin yang bisa kita ukur berjalannya program tersebut. Kemudian tadi sudah dijawab bahwa program integrasi kurikulum ini tidak merupakan mata pelajaran baru melainkan sebuah kurikulum yang masuk ke mata pelajaran yang sudah ada seperti PKN, mungkin agama juga bisa, IPAS juga bisa, IPAS juga bisa, pengetahuan alam dan sosial. Nah, mungkin apabila sudah diterapkan, kira-kira tantangannya apa Bu? Kalau sudah diterapkan ya, tantangannya tentu saja bagaimana kita supaya berhasil kegiatannya itu gitu kan. Kita tidak mau bahwa IKAN ini hanya sekedar seremonial belaka gitu kan. Jadi benar-benar dijalankan dan artinya mengurangi tingkat penggunaan narkoba di kalangan pelajar. Mungkin nanti mungkin bekerja sama dengan BNN juga kita akan lihat mungkin seperti Badan Pusat Statistik ya Mas ya, mungkin dengan adanya IKAN ini dapat mengurangi jumlah pengguna narkoba, malah
mungkin harus menghapus sama sekali dari kalangan pelajar. Baik. Sehingga mungkin di pusat-pusat rehabilitasi itu juga tidak ada sama sekali akhirnya dari kalangan remaja pengguna narkoba. Oh, iya. Ya. Harapan kita semua seperti itu, Bu. Iya, Semoga betul. bisa terwujud karena bagaimanapun narkoba itu sangat merusak. Merusaknya itu bukan dari hanya diri sendiri, melainkan juga orang sekitar, termasuk keluarga dan teman. Iya. Iya. Jadi kita dengan adanya program ikan ini, Bu, kita juga ada program Ananda, Aksi Nasional Anti Narkoba dimulai dari anak. Itu bagaimana kita menstimulasi para remaja untuk sama-sama merangkul temannya, untuk sama-sama mencegah narkoba. Betul. Jadi program remaja teman sebaya juga ada. Iya. Jadi dengan kita saling berkolaborasi di semua program yang kita bisa laksanakan, mudah-mudahan di Kalsel khususnya bisa terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Ya, benar. Memang kalau kita di pembelajaran itu ada namanya pembelajaran teman sebaya juga, Mas. Oh, ada juga. Ya. Jadi di kurikulum Merdeka ini kita mengajar, nanti mungkin sesama teman mereka itu akan menjelaskan pembelajaran mungkin sama dengan yang Ananda tadi. Karena apa? Karena kadang bahasa mereka tuh mereka lebih enak merangkul sesama daripada kita sebagai orang tua ya, Mas ya. Mungkin kita sebagai ini tetap mengawasi gitu. Iya. Karena mereka sesama teman mungkin lebih luas bulah curhatnya. Iya, lebih curhatnya enak. Mungkin kadang ada rasa segan dengan yang lebih tua. Baik, ini pertanyaan terakhir, Bu. Mungkin apa satu kata yang menggambarkan semangat SMK 3 Banjarmasin dalam melawan narkoba? Fighting. Oh, fighting lah. Luar biasa. Iya, fighting. Artinya semangat dan juga harus kita berantas ya untuk narkoba itu harus harus kita berantas, mau bagaimanapun caranya harus diberantas. Baik. BNN juga akan terus berupaya memprioritaskan sekolah-sekolah yang sudah kita kerjasama untuk melakukan pencegahan, pengawasan maupun perlindungan di sekolah tersebut. Jadi apabila ada masalah narkoba atau perlu tentang sosialisasi anti narkoba, itu bisa langsung hubungi kita, Bu. Kita akan siap membantu. Siap, Mas. Baik, mungkin itu saja Sobat Bersinar podcast episode kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya ke depannya. Kami doakan untuk SMK 3 Banjarmasin sukses selalu, Bu. Amin. Lingkungannya bersih dari narkoba. Amin. Itu saja. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.